Kalaupun dia ngomong nggak ada orang satu pun di situ, batunya akan ngomong menyampaikannya kepada Nabi. Maka pada saat itu iqamahlah Bilal di atas Ka'bah dan Nabi melaksanakan sholat zuhur dengan qashar tanpa menjamak. Sholat zuhur dengan qashar. Kemudian Nabi setelah melaksanakan sholat zuhur, Nabi mengumpulkan seluruh pasukan muslimin melingkar di sekitaran Ka'bah. Jadi semua pasukan muslimin yang ada berdiri melingkar sekitar Ka'bah. Ini Ka'bah di sekitaran sini melingkar semuanya kaum muslimin. Kemudian di luar sini baru Quraisy. Nabi di tengah sini. Jadi posisi Nabi berada di depan sini. Nah, ini waktu di mana Nabi ingin menghancurkan seluruh patung berhala. Bahwa patung yang ada di sana kurang lebih ada 375 patung. Yang paling besarnya Hubal. Yang paling besarnya Hubal. Dan Nabi mendatangi patung-patung itu satu persatu dengan membaca wa qul ja'al haqq wa dhahaqal batil innal batila kana zahuq. Maka setiap patung yang didekati dengan tokat Nabi diketok begitu, enggak dipukul, diketok gitu. Semua patungnya itu hancur jadi debu. Nggak pakai kadang-kadang Pak ya. Ya, itu mukjizat yang Allah perlihatkan pada hari itu. Nabi dengan tongkat beliau sudah diketok. Tiap-tiap patung wabul ya semuanya, dan semuanya hancur. Dan orang Quraisy kaget Pak. Ya, kaget. Ini patung kita sembah bertahun-tahun, ratusan tahun, oleh Muhammad dan cuma dibeginiin aja hancur. Berarti Tuhan kita lemah. Bagi mereka, ini yang disembah selama ini ternyata lemah. Berarti memang benar nih Muhammad itu benar. Sekarang orang bodoh memang cara mikirnya sederhana ya. Nggak usah menjelaskan Tuhan itu begini enggak. Mana Tuhan di situ hancurin. Oh iya, Tuhanku lemah ternyata. Kemudian sampai akhirnya setelah menghancurkan semua, tersisa satu patung lagi, Hubal. Jadi itu Hubal yang paling terakhir. Hubal itu tingginya disebutkan ketika Nabi naik ke atas kudanya berarti kalau ke atas kuda berapa? 2 meter. Berarti kurang lebih 2 meter atau lebih lah tingginya ya. Jadi Nabi untuk menghancurkan itu naik ke atas kuda. Ya. Nabi naik ke atas kuda, kemudian Nabi mengucapkan la ilaha illallah sampai selesai. Dan Nabi mau memukul gitu ya. Mau agak memukul seperti itu patung tersebut. Dan patung yang paling besar itu, kalau dari Nabi sebutkan ini patung kalau mau digeser butuh orang 20 orang. 20 orang berarti apa? Berapa ton? Jadi kebayang besarnya ya. 20 orang. 20 orang itu orang Quraisy sebenarnya. Bukan orang kita. Tenaganya tenaga Quraisy itu Pak. Tenaga Quraisy yang umur 50-60 masih berkuda Pak. Kita umur 50-60 lihat kudanya aja ya. Kalau harus naik kuda yang ada hari ini naik baru naik lagi bulan depan. Langsung izin. Oleh Nabi patung ini dicolok matanya, dicolok, digoyang dan ditarik dan jatuh dan patung itu pecah. Ya, kalau yang lainnya jadi debu, hancur lebur gitu. Kalau ini pecah berkeping-keping karena memang besarnya patung ini. Dan mereka dulu
selama masih ada patung Hubal, maka Mekah ini tidak mungkin dikuasai oleh orang lain, tidak ada orang bisa masuk. Maka ketika Hubal itu jatuh, hancur, maka hilang sudah Tuhan mereka, keyakinan mereka sirna sudah keyakinan mereka bahwa Hubal tidak bisa dikalahkan. Karena bagi mereka, ketika Nabi akan berhadapan dengan Hubal itu seperti, nah ini Tuhan kami yang paling kuat nih, coba lihat, sanggup ada yang hancurin. Sebenarnya kalau untuk menghancurin itu sendiri, ya butuh beberapa orang untuk mengumpulnya dengan palu. Nabi tak cuma colok matanya, goyang tarik, jatuh, pecah semuanya. Maka pada saat melihat Hubal itu hancur, semua Quraisy syahadat. Semua Quraisy syahadat. Kenapa? Ini benar apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kemudian setelah patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah itu hancur semuanya, Nabi niat untuk masuk ke dalam Ka'bah. Nah, kunci Ka'bah dipegang oleh Utsman bin Talha. Masih ingat Pak? Utsman bin Talha? Bukan Utsman bin Affan. Utsman bin Talha. Utsman bin Talha. Kalau masih ingat Pak, kisah Khalid masuk Islam masih ingat Pak? Bersama dua orang. Siapa? Utsman bin Talha, Amru bin Khalid. Ini pemuda, kata Nabi apa? Pemuda cerdas Quraisy. Kata Nabi ketika mereka masuk Islam, 3 pemuda cerdas Quraisy sudah masuk Islam. Utsman salah satu yang hadir bersama Khalid dan Amr bin As. Nah, pemegang kunci Ka'bah ini memang dari sebelum-sebelumnya adalah dari keluarga Abiddar. Abiddar ini kakeknya Talha, gitu ya, keturunan. Kan ada Quraisy, Nabi berada di sana. Abiddar ini Talha yang ada di sana. Maka kata Nabi, wahai Utsman, ambilkan kunci Ka'bah karena aku akan masuk ke dalam Ka'bah. Pulanglah Utsman ke rumahnya. Sampai ke rumahnya, kunci dipegang oleh ibunya, karena ketika Utsman bin Talha hijrah ke Madinah masuk Islam, kunci Ka'bah dipegang oleh ibunya. Maka ketika Utsman ini pulang kembali ke Ka'bah, kembali ke Mekah, ingin mengambil kunci dipegang ibunya. Ya wahai ibuku, aku mau minta kunci Ka'bah karena Rasul ingin memasukinya. Kata ibunya, wahai Utsman, apakah engkau lupa dengan janjimu dulu? Dulu waktu Nabi masih di Mekah, Nabi pernah 1 hari ingin masuk ke Ka'bah. Oleh Utsman dilarang, gak dikasih kuncinya. Kata Nabi, wahai Utsman, berikan kunci, aku ingin masuk. Enggak akan aku kasihkan. Sampai kapanpun tidak akan aku kasihkan. Kata Nabi, kalau kamu enggak ngasih kunci itu, 1 hari nanti kunci itu ada di tanganku, maka akan kuberikan ke keluarga yang lain. Kan ini sebuah kehormatan ya, memegang kunci. Kata Utsman bin Talha, kalau engkau berebut kunci ini, engkau suatu hari nanti kunci ini berada di tanganmu, maka lebih baik mati bagimu. Kata Utsman bin Talha. Maka ibunya mengingatkannya, apakah engkau lupa wahai Utsman tentang janjimu dulu? Artinya ibunya ini memprovokasi Utsman, jangan sampai kasih kunci ke Muhammad. Karena ibu kata ibunya, aku khawatir kuncinya nanti tidak diberikan lagi ke keluarga kita, akan diberikan ke orang lain. Ibunya nggak disembunyikan. Kemudian Utsman bin Talha paham di syariat Islam dengan orang tua walaupun kafir tidak boleh
kasar. Maka dia merayu ibunya, berikanlah wahai ibuku. Sungguh benar, itu memang janjiku dulu, tapi itu zaman jahiliyah. Sekarang aku sudah masuk Islam, aku tahu tentang kebenaran Islam. Maka tolong berikan kunci itu. Lama gak dikasih Pak, dibujuk gak dikasih. Nabi dengan sahabat-sahabat berada di depan Ka'bah dan lama nunggu. Kata Nabi, wahai Umar, tolong cek. Kenapa lama sekali? Maka Nabi menginstruksikan Sayyidina Umar untuk datang ke rumah Utsman. Sampai Umar di rumah Utsman, nggak nanya, langsung dengan teriak, wahai Utsman, mana kunci Ka'bah? Ibunya yang tadi menyembunyikan kunci, mendengar suara Umar, langsung dikasih. Ini kunci. Kata ibunya, udah kasih ke Umar. Daripada rumah kita ada beberapa menit, udah kasih aja. Ini itulah namanya. Kita butuh sosok ini ya. Nggak banyak ngomong, nggak ada basa-basi, lurus aja begitu. A B B gitu, benar-benar salah. Jadi orang benar takut sama beliau. Kalau hari ini ada mungkin kita itu Sayyidina Umar ya. Beliau datang langsung kata ibunya Utsman, udah nih kasih kuncinya. Jangan sampai Umar masuk ke rumah kita, habis rumah kita beberapa menit tadi. Dah kasih aja. Akhirnya kunci diberikan kepada Utsman dan Utsman kembali ke Ka'bah. Kemudian sampainya di Ka'bah, diserahkan kunci kepada Nabi Muhammad dan Nabi pada saat Utsman menyerahkan kunci Ka'bah, Nabi sebenarnya masih ingat betul dengan janji Utsman, ingat beliau. Namun beliau tidak ingin mungkit gitu ya, nggak ingin kalau dan Utsman sendiri juga takut jangan Nabi nanti mungkin gitu. Ada rasa ketakutan tersendiri bagi Utsman bin Thalhah, karena dulu waktu dia masih jahiliyah janjinya itu benar-benar gitu. Ya, maka Nabi ingat benar, namun Nabi jaga perasaan. Nabi tidak menyinggung-nyinggung hal tersebut. Maksudnya seperti nggak ingat aja gitu. Udah biar orang yang pernah melakukan kesalahan ini tidak merasa campur. Maka Utsman bin Thalhah pun membuka kunci Ka'bah. Nah pada saat itu Abbas mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, karena mengurusi Masjidil Haram dan juga mengurusi jamaah haji itu sudah tanggung jawabnya Abbas. Ya Rasulullah, gabungkanlah kepadaku semua keutamaan yang ada di Mekah ini. Artinya apa? Kunci Ka'bah itu pun tolong kasih aku juga. Nah, maka pada saat itu hadis Nabi yang mulia menyampaikan pada saat itu bahwa kunci Ka'bah akan dipegang oleh Thalhah dari suku Abiddah dan dengan keturunan-keturunannya. Maka sampai hari ini pemegang kunci Ka'bah itu dari suku Abiddah, itu dari keluarganya Thalhah sampai hari ini. Karena apa? Berganti-ganti kerajaan yang ada di Saudi itu menjaga benar nasihat Nabi. Maka dijaga benar. Nah, kalau hari ini kita misalkan melihat ada yang buka Ka'bah, bukan seperti kita Pak, kunci siapa aja boleh buka. Udah buka di sana kasih kunci. Kalau bisa, kalau Ka'bah memang kuncinya yang khusus, yang megangnya khusus, yang bukanya memang orang khusus. Nggak semua orang boleh megang kunci tersebut karena kemuliaan tadi. Baik, maka Nabi setelah menyampaikan pesan tersebut, Abbas berarti nggak dapat kesempatan untuk memegang
mengurusi Ka'bah. Maka Abbas hanya mengurusi Masjidil Haram dan juga jamaah haji. Ketika pintu Ka'bah terbuka, sebelum Nabi masuk, Nabi memerintahkan Sayyidina Umar untuk mengecek ke dalam. Masuklah Sayyidina Umar ke dalam Ka'bah, ditemukan di dalamnya ada gambar-gambar wajah-wajah, gambar-gambar wajah begitu. Disebutkan dalam riwayat bahwasanya di antara gambarnya ada gambar Nabi Ibrahim dan juga gambar Siti Maryam yang sedang menyembah berhala. Gambar yang ada di dalam, yang menurut perkiraan-perkiraan mereka saja itu gambarnya Nabi Ibrahim, ini Nabi Ibrahim, ini Maryam, ini gambar. Maka oleh Sayyidina Umar ini dihapus semuanya, dihapus sampai tidak ada tersisa. Barulah Nabi masuk ke dalam Ka'bah. Namun ketika Nabi masuk ke dalam Ka'bah, beliau masih menemukan sedikit sisa dari gambar-gambar tersebut belum bersih benar. Waktu Sayyidina Umar membersihkannya, maka Nabi membersihkannya dengan baju ini, lengan gamisnya beliau ini dibersihkan ya, sehingga dalam Ka'bah tidak ada lagi sisa gambar-gambar berhala. Setelah masuk ke dalam Ka'bah, Nabi melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Dan Nabi ketika masuk ke dalam Ka'bah mengajak hanya 1 orang. Tadi yang pertama masuk Sayyidina Umar membersihkan. Sayyidina sudah selesai bersihin, Sayyidina Umar keluar, ya Rasulullah sudah bersih. Nabi ketika masuk mengajak 1 orang. Siapa? Bilal bin Rabah. Bagaimana bagaimana Islam memuliakan Bilal? Luar biasa. Dari yang dulunya hanya seorang budak yang tidak diperhitungkan, maka tidak berlebihan ketika Sayyidina Abu Bakar mengatakan Bilal sayyiduna. Bilal itu tuan kami, majikan kami malah. Sebagai kehormatan kemuliaan bagi Bilal. Maka Nabi ketika masuk ke dalam Ka'bah hanya berduaan saja, Pak. Ini kan berarti orang-orang benar-benar pilihan yang dipilih oleh Rasul. Masuk ke dalam Ka'bah dan Nabi melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah tahiyatul masjid. Maka kalau ditanya ngapain kalau kita masuk Ka'bah, ya itu sholat sunnah tahiyatul masjid, jangan sholat sunnah tahiyatul itu masuk masjid. Baik, kita pernah kisahkan sebelumnya di awal, Ka'bah awalnya bentuknya apa, Pak? Nah, gini ya. Bentuknya begini awalnya. Apa namanya? Nah, inilah bentuknya ya. Ada lengkungan. Ketika Ka'bah direnovasi, itu kan ngumpulin harta. Ketika ngumpulin harta, ketika menggali fondasi ternyata ada ular. Nah, pemimpin Quraisy pada saat itu bertanya, kenapa hanya ada ular? Sampai terbesit dalam riwayat, disebutkan dalam riwayat tersebut, coba periksa lagi. Kan untuk merenovasi Ka'bah ini urunan, seperti kita bangun masjid ya, urunan nabung gitu ya, sedekah. Nah, pada masa itu semua orang sedekah, termasuk pezina sedekah, periba sedekah, penjahat sedekah, semuanya sedekah. Ya, ngumpul semuanya hartanya. Maka ketika pondasinya itu dirobohkan, dibangun, ada ular besar. Ular itu nggak mau pergi kemana-mana, sampai diambil keputusan harta yang dari harta haram pisahin, harta riba pisahin harta ini. Jadi harta yang halal dengan harta yang haram dipisahin. Nah, ternyata harta yang halal ini cuma sanggup bangun Ka'bah seperti yang ada kita lihat hari ini, cuma segini aja. Ininya udah hilang. Ini nggak sanggup dibangun lagi. Ya, bertahanlah bangunan tersebut sampai hari ini hanya berbentuk kotak ini ya. Nah, namun bekas sisa Ka'bah yang sebelum
sebelumnya di sini kita sebut apa namanya? Hijr Ismail. Orang yang sholat di sini sama seperti sholat di dalam Ka'bah. Maka yang nanti melaksanakan umroh ataupun haji, dengan izin Allah, kalau sempat sholat sini sebuah kemuliaan namanya. Jadi nggak perlu kalau kita berharap ingin masuk ke dalam susah ya. Yang biasanya masuk biasanya presiden gitu ya, atau orang-orang yang berpengaruh. Nah, kita pengaruhnya apa? Belum punya pengaruh apa-apa gitu. Ya. Maka ketika kita sholat di Hijr Ismail itu pun itu sama pahalanya seperti kita sholat di dalam. Maka di antara sahabat Nabi ada namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini punya julukan dengan sebutan Sahibul Ta'as. Ya, Sahibul Ta'as itu orang yang benar-benar ngikutin semua sunnah Nabi. Maka ketika Bilal bersama Nabi keluar dari Ka'bah, ditanya oleh Abdullah bin Umar, wahai Bilal, apa yang Nabi lakukan ketika berada di dalam Ka'bah? Kata Bilal, Nabi sholat sunnah melihat masjid. Karena pernah juga nanti ketika dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah, tiba-tiba Abdullah bin Umar berhenti di satu tempat, ingin buang air kecil. Ditanya oleh sahabat, kenapa kamu berhenti di sini? Jawabannya sederhana, karena dulu aku pernah bersama Nabi buang air kecil di sini. Aku ingin lakukan itu juga. Ini orang benar-benar mengikuti sunnah Nabi, benar. Jadi bukan hal-hal yang ibadah saja, semua yang Nabi lakukan dia ikuti. Nah, inilah kalau kita ingin pelajari bagaimana amalan-amalan Nabi Umar, ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Baik, masih panjang ternyata ya. Kira-kira saya kemarin bisa selesai. Tapi memang sirah panjang. Kalau kita misalkan ada banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dalam setiap kisah ya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bahasan masuk Islamnya Hindu, kemudian masuk Islamnya Abdullah bin Sa'ad. Ini orang-orang yang 10 orang yang disuruh bunuh itu ya, Hindu, Abdullah bin Sa'ad, Ikrimah bin Abi Jahal, orang Sofwan. Itu nanti insyaallah pertemuan akan datang kita akan kisahkan bagaimana masuk Islamnya mereka, yang mana awal Nabi masuk kota Mekah, Nabi perintahkan mereka untuk dibunuh walaupun mereka bergelantungan di kiswah. Insyaallah kalau kita semua diberikan kesehatan dan di bulan yang mulia ini Rabiul Awwal, insyaallah kita berkati malam esok ya, bareng-bareng kita hadir ke tempat ini dalam rangka mengingat sirah Nabawi. Karena mengingat memperingati Maulid itu bukan datang kemudian datang aja gitu, tapi kita hadirkan bagaimana perjuangan Nabi ya, dari awal di Mekah hijrah ke Madinah. Ini bukan hal-hal yang biasa yang beliau lewati, semuanya penuh dengan perjuangan. Maka orang yang benar-benar menghayati susah untuk menahan tetes air mata. Karena besarnya perjuangan Nabi dalam mendakwakan Islam, menegakkan kalimat tauhid. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad yang dipertemukan nanti di surganya Allah insyaallah. Qul qouli hadza astaghfiruh. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.